Puji Tuhan. Shalom. Boleh senggolkan kiri katakan ojo turu loh yo. Ya. Karena ini rawan sekali ya. Dari atas saya bisa kelihatan ya, nanti yang ngantuk-ngantuk ya. Gak apa-apa, haleluya. Puji Tuhan. Ini kalau ada yang tadi saya sebut, selesai ibadah boleh ketemu saya rindu berdoa buat Anda ya. Yang sedang mengalami kesulitan di ekonomi untuk perkuliahan. Kita ada di ibadah mujizat dan saya percaya Tuhan sedang membuka keran mujizat di tempat ini. Jadi nanti setelah saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan membuka altar buat Anda yang sedang sakit, baik secara jasmani maupun rohani. Saya rindu berdoa buat Anda. Anda boleh maju ke depan nanti dan saya berdoa. Dan saya masih percaya sampai detik ini bahwa mujizat masih terjadi. Dan yang percaya katakan, amin, haleluya. Saya percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan indah pada waktunya. Yes. Kalau belum indah berarti belum waktunya. Karena semua pasti indah pada waktunya. Kita melihat sama-sama di ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Oh, udah mau selesai ya, ayatnya cuma pendek saja. Di Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1. Kalau kita tahu kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh seseorang bernama Salomo. Dia adalah seorang raja, dia juga adalah anak dari Raja Daud. Dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya mau katakan, ojo kesusu, sabar. Semua ada waktunya. Kalau masih bayi, ada waktunya disusui, makan bubur. Kalau sudah SD, sudah bisa main lari. Sudah SMP, mulai lirik kanan, lirik kiri, siapa yang mau jadi pacarku, ya kan? Mulai SMA, mau kuliah di mana? Mulai kuliah, nikah sama siapa? Setelah nikah, mau punya anak berapa? Setelah punya anak, mantune siapa? Ya kan? Setelah mantune siapa? Cucunya berapa? Ya kan? Semua ada waktunya. Kita lihat di ayat selanjutnya, ayat yang kedua. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Nah, saya mau sampaikan satu misteri. Ya. Saya sudah mengikut Tuhan, saya sudah percaya Tuhan. Tetapi kenapa ini harus terjadi dalam hidup saya? Kenapa ini bisa terjadi? Saya mau jawab bahwa segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Yang percaya katakan, amin. Kita nggak usah pikirin cara meninggalnya bagaimana, nggak usah. Yang kita pikirin bagaimana kita hidup. Selama kita hidup mau bagaimana. Sehingga ketika Tuhan memanggil kita dalam keadaan yang siap. Dan kita berjumpa dengan Bapa di sorga. Karena kehidupan dan kematian itu pendek sekali. Saya masih usia muda, saya punya teman sepantaran saya. Sudah tidak ada meninggal. Kena apa? COVID. Nah ini, kena COVID. Beberapa tahun waktu yang lalu. Jadi kita tidak pernah tahu kapan waktunya, tetapi saya mau katakan bahwa segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Kalau kita nggak mengerti. Di sini ada kata waktu. Nah, kita perlu belajar sama-sama. Ada 3 jenis waktu. Yang pertama, ada namanya kronos. Nah, kronos itu kepanjangannya kronologis. Jadi kronos adalah waktu seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, itu waktu yang normal atau general. Ya, jadi itu kronos atau kronologis. Lalu ada jenis waktu yang kedua, kairos, yaitu waktunya Tuhan. Ada kalau di kalimat dalam dunia berkata, kesempatan tidak datang. Menurut saya, kesempatan bisa datang 2 kali. Tapi yang tidak bisa datang 2 kali itu momentum. Waktu Tuhan. Contoh. Saya waktu sekolah Alkitab di 2017 di Singapura, itu lagi ramenya keripik kentang telur asin. Nah mungkin Anda ngerti, itu ada salah satu merek yang paling terkenal dan itu tiap orang dari Singapura ke Indonesia pasti just tip. You know just tip, what is just tip? Jasa titip. Wow itu di koper dibuka, pokoknya sampai mambu telur asin wis pokoknya. Ya. Karena waktu itu lagi hits, lagi viral, betul nggak? Nah pertanyaannya, kalau pada saat itu saya punya kesempatan untuk jual beli keripik telur asin, pasti laris. Tapi kalau saya jual sekarang, nggak laku, udah beda lagi. Sekarang yang rame apa ini? Keripik pedes-pedes gitu ya. Nah itu momentum.
Contoh di Kota Malang. Beberapa waktu tahun lalu rame es kepal Milo. Sekarang kan lenyap udah ditelan bumi, gak ada udah es kepal Milo. Ya ada sih, tapi gak se-hype, gak se-viral zaman dulu, waktu itu. Itulah momentum. Jadi kalau saya bisa gambarkan Kairos ini seperti jam pasir. Tuhan kasih kita, oleh kasihnya kita dikasih kehendak bebas. Mau ikut waktu Tuhan atau mau ikut waktunya kita, daging kita, pilih yang mana. Kalau kita ikut waktu daging kita, pasti yang terjadi gagal. Tapi kalau ikut waktunya Tuhan, pasti berhasil. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita gak pernah tahu. Ya, yang pasti waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah yang ketiga ada namanya aion. Ya, aion itu apa? Waktu yang tak terhingga, tak terbatas. Contoh penciptaan. Walaupun dikatakan 7 hari penciptaan, tapi 1 harinya gak sama seperti sekarang. Berbeda. Hanya dikatakan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi sejatinya itu harinya beda sama sekarang. Terus contoh apa lagi? Waktu di sorga. Gak ada batasan waktu. Kehidupan kekal di sorga. Gak ada batasan waktu. Itulah aion. Di neraka nanti juga. Untuk para iblis. Tempat dibakar mereka di sana. Ya gak ada waktunya. Gak terbatas. Jadi ada 3 waktu. Nah di konteks pengkhotbah ini menggunakan waktu kronos. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani dikatakan ait. Ya, ait atau waktu yang general. Makanya mari kita gunakan waktu yang ada dengan baik. Jangan dipakai buat gosip, buat gibah gitu, jangan. Pakailah untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan, ngomong yang positif, ngomong yang baik. Nah kita melihat di ayat yang keempat sekarang. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Pertanyaan Pak Yoel, laki-laki boleh nangis enggak? Boleh. Saya enggak boleh lek gembeng, ambek cengeng. Nangis boleh. Sing bahaya lek diem-diem nangis lah, itu bahaya. Tapi kalau memang ada sesuatu yang kita perlu mengeluarkan air mata, keluarkan saja air mata. Karena ada penelitian berkata, ketika kita menangis, air mata tercurah, itu bisa ada rasa lega. Di sini siapa? Pasti ada. Lek ngamuk ambek nangis. Oh, ya. Kok ini ambek nangis itu ada ya. Nah, itu bisa. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Jadi semua ada waktunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya. Kalau Anda sedang sedih, Anda kalau Anda sedang senang, Anda siapa yang kebalik? Ada enggak? Yang sedih ketawa, lek seneng nangis. Saran saya bisa dirujuk ke lawang. Nah, diperiksa ada yang salah. Tetapi hari ini saya masih percaya kalau ada masalah dengan jiwa, Yesus masih sanggup untuk memulihkan. Mazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku, ia menyegarkan jiwaku. Suatu kali saya melayani di rumah sakit jiwa di Lawang ya Bapak Ibu Saudara. Ya kalau ketemu gitu ya kayak kalau nggak ngobrol ya kayak wajar gitu ya. Saya ngajak ngobrol gitu. Tapi kalau sudah mulai ngomong, saya punya suami saya ini di kerajaan. Wah, bisa di dunia kayangan. Nah, itu berarti ada listriknya kurang gitu ya. Terus saya saya isengin ya kan. Saya tanya, Pak 1 tambah 1 berapa Pak? 2. Terus saya keluarkan uang warna merah. Ini berapa nilainya? 100.000. Tahu. Loh kok bisa tahu Pak? Ya, dia jawab, nyonyo. Aku ini gendeng geduk goblok. Itu ya. Jadi itu berbicara jiwa. Makanya hari ini, kalau engkau merasa ada masalah dengan jiwa, datang kepada Yesus. Ada amin? Ya, saya masih percaya. Yesus adalah sumber jawaban. Artinya sumber jawaban ketika kita ada masalah, dia sanggup menolong kita. Jangan seperti seorang anak muda ya. Di sekolah nulisnya Yesus. Ya memang rohani ya. Setelah dilihat, berilah jawaban. Lah ya, kan Yesus adalah jawaban. Yesus ya. Tapi jawaban hidup maksudnya, bukan di soal itu ya. Jadi kalau ada masalah, datang kepada Yesus. Tapi konteks masalahnya adalah kalau itu memang sesuatu ujian-ujian, bukan yang kita buat sendiri. Seringkali kan kita ini yang buat sendiri masalah kita, betul atau betul? Iya.
Kita misalnya suka yang manis-manis, suka yang manis-manis, suka yang manis-manis. Suatu kali sudah mendekati mau diabetes misalnya, mau kencing manis. Karena minum manis-manis terus, soda-soda terus, terang bulan terus. Terus apa lagi? Permen terus, es krim terus. Terus Tuhan, Engkau sedang menguji aku. Ya enggak. Anda sedang mencobai diri Anda. Saya masih percaya sampai hari ini, Tuhan bisa memberikan kesehatan, tapi kita juga harus jaga hidup kita. Olahraga, jaga makan. Saya di rumah selalu jaga makan saya. Kenapa saya harus jaga? Kalau enggak, so diambil kucing. Nah, ini mesti dijaga ya. Nah, itu. Jadi harus kita jaga makan. Nah, kembali lagi kita melihat, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Dalam kitab Mazmur dikatakan, kau ubah ratapku menjadi tari-tarian. Bapak Ibu Saudara, kalau tahu di Israel ada tembok ratapan, di mana setiap hari orang akan meratap, berdoa terus, berdoa terus. Dikatakan diubah menjadi tari-tarian, artinya ada sukacita. Konteks meratap dan konteks menari artinya adalah ketika kita ada sesuatu, pergumulan, Tuhan sanggup mengubah jadi sukacita. Konteks menari itu bukan begini ya kan, sekarang ini kan lagi zamannya aplikasi tok-tok ya, dari yang muda sampai yang usia emas ya, itu biasanya joget gitu ya. Menari dalam arti, menari di hadirat Tuhan, bukan ngopi-ngopi masih lah, itu bukan ya. Tapi menari bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari gitu. Ya. Nah kita lihat yang selanjutnya, ayat yang ke-11 yang terakhir. Dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dikatakan dari awal sampai akhir, Alfa dan Omega. Siapakah Alfa dan Omega? Yaitu Yesus Kristus yang awal dan yang akhir. Dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di situnya itu bukan huruf besar N-nya dan tidak ada stripnya. Jadi waktunya itu berbicara kronos dan ait tadi saya katakan. Bahasa aslinya dari waktu itu ait. Artinya waktunya itu berarti berjalan dengan otomatis. Contoh, saya kasih contoh. Kalau bayi ya jadilah bayi. Kalau TK jadilah TK. Kalau SD jadilah SD. Kalau SMP jadilah SMP, kalau SMA jadilah SMA, kalau kuliah jadilah kuliah, kalau bekerja jadi bekerja, menjadi suami, menjadi istri, menjadi mertua, menjadi orang tua. Karena semua indah pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara cuma dikasih Tuhan. Kalau memang kita lagi sedih, kita menangis, ada waktunya. Kalau kita tertawa, terbahak-bahak, senang, ada waktunya. Dan semuanya pasti indah pada waktunya. Kita di dalam Tuhan percaya dari awal dan yang akhir. Yesus ada bersama dengan kita semua. Jadi kalau saya katakan semua ada waktunya. Ada lahir, ada hidup. Ada menangis, ada tertawa. Bapak Ibu Saudara tidak usah khawatir. Kalau engkau di dalam Tuhan, Tuhan pasti jamin hidup kita. Dan Tuhan pasti memelihara hidup kita. Dan yang percaya katakan, amin. Saya mau beri kesaksian, beberapa kesaksian selama seminggu ini. Karena kita ada ibadah mujizat. Jadi ada mujizat, ada kesaksian yang terjadi. Beberapa waktu lalu, beberapa kesaksian yang akan saya sampaikan itu namanya disamarkan, identitas disamarkan karena memang permintaan dari yang terkait. Jadi saya hanya sampaikan ceritanya saja yang terjadi. Yang pertama, 3 minggu lalu. Ya, jadi ada seseorang yang saya doakan mengalami satu masalah ya. Yang sangat rumit di soal hukum atau pengadilan. Jadi ada gugatan. Ya. Dan rasanya sudah menyerah. Dan ketika seseorang itu datang kepada Tuhan, saya berdoa bagi orang itu, saya mau katakan saya cuman alat Yesus yang luar biasa. Ketika saya berdoa, Ibu Saudara tahu apa yang terjadi? 2 hari setelah doa itu, sang penggugat bisa datang, minta maaf, dan mencabut gugatannya. Boleh kita kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Oh saya masih percaya sampai detik ini, mujizat masih terjadi. Dan yang percaya katakan, amin. Ini adalah waktunya Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan. Kesaksian yang kedua, ada pelayan Tuhan di tempat ini, difitnah
dalam pekerjaannya. Dan ada satu realita yang dia harus hadapi. Apa yang harus dihadapi? Jadi pekerjaan seseorang ini adalah ojek online. Dia difitnah oleh customernya, dibawa kepada perusahaannya, dan rencananya akan di blacklist, akan dikeluarkan dari perusahaan sehingga tidak dapat kerja lagi. Di blacklist untuk selamanya. Seseorang itu datang kepada saya, mari Pak kita berdoa bersama-sama. Saya berdoa dengan orang itu, kita berdoa dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, sehari setelahnya saya dikabari oleh orang itu, apa yang terjadi? Dia datang ke kantornya, diputihkan dan bisa kembali bekerja. Ada amin? Amin. Lalu apa yang saya bisa saksikan? Bukan hanya jemaat Tuhan yang mengalami, saya pribadi pun juga mengalami. Apa yang saya alami? Saya lagi belajar sosial media, saya lagi belajar digitalisasi. Kemarin saya ada bikin, kalau Anda ngikutin, pasti ada yang ngikutin. Saya bikin satu video dan tahu berapa viewsnya. Ini nggak pakai ads ya, ini nggak pakai iklan, nggak pakai apa. Viewsnya tadi saya cek 5.800.000. Dan apa yang saya sampaikan itu firman Tuhan. Lu punya uang, lu punya kuasa. Tapi itu nggak artinya kalau lu nggak punya Yesus. Karena kalau lu punya Yesus, lu punya keselamatan. Itu nanti bisa dicek. Amin. Amin. Di aplikasi Instagram 5.800.000, di aplikasi TokTok 500.000. Dan saya percaya Injil dikabarkan. Oh banyak yang mencaci maki. Oh kok percaya Yesus. Ditampilkan terus ada yang di badan saya dikasih tulisan TAI gitu ya. Tapi saya mau katakan, 1 Korintus 1 ayat 18, pemberitaan Injil menjadi satu kebodohan bagi orang dunia. Tetapi menjadi kesukaan bagi orang-orang percaya. Saya mau bilang, kan seakan-akan mau hina saya tuh. Padahal bagi saya promosi gratis. Kan dimasukkan di kontennya mereka. Wah dimasukkan dicaci maki, biarin. Itu yang disebut apa? Blessing in disguise. Orang mau caci maki kita, biarin. Malah orang jadi tahu ada akun Instagram saya. Malah jadi banyak yang follow saya. Malah jadi banyak orang yang mendengar firman Tuhan. Ya, luar biasa. Jadi semua ada waktunya. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini engkau ada di waktu menangis, enggak usah khawatir. Ada Yesus. Kalau engkau di waktu tertawa, bersukacitalah sebab ada sukacita daripada Yesus. Yes. Yang terakhir, kesaksian yang terakhir. Ada seorang pelayan juga yang tadi bersaksi kepada saya. Minggu lalu. Maju ke depan, sakit perut mah. Bapak Ibu Saudara, sakit perut mah. Terus saya dibisiin, Pak Yoel tolong didoakan saya perut sakit, mah saya sakit. Saya berdoa dan puji Tuhan. Seseorang itu menyampaikan kepada saya, Pak Yoel puji Tuhan, perut saya sudah sehat. Dan hari ini saya bisa melayani Tuhan. Tidak ada tepuk tangan buat Tuhan? Hai, haleluya. Saya masih percaya Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini, inilah waktunya. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang engkau butuh pertolongan Tuhan. Ini ibadah mujizat yang memang dikhususkan untuk Anda yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi saya mau katakan, jangan fokus kepada mujizat. Ketika engkau mengalami mujizat, justru engkau semakin cinta dan semakin mengasihi dan semakin setia kepada Sang Pembuat mujizat. Siapa dia? Yesus Tuhan. Wow, luar biasa. Saya boleh undang pemain musik, boleh maju ke depan. Saya mau sampaikan, ikut Yesus pasti happy ending. Kalau belum happy berarti belum endingnya. Percaya dengan iman. Walaupun saat ini engkau belum mengerti, tapi kelak engkau akan mengerti bahwa jalan serta Yesus ada sukacita. Sebentar lagi saya akan membuka altar. Kalau ada jemaat Tuhan, bukan hanya sakit jasmani, mungkin sakit rohani. Engkau sedang mengalami sakit rohani. Mungkin engkau sedang lemah atau tadi yang saya sebut ada mahasiswa yang sedang kesulitan dalam uang perkuliahan. Tuhan sedang menyediakan buat Anda. Jadi boleh maju ke depan, saya berdoa buat Anda. Boleh maju di sini, nanti selesai saya membuka altar. Siapapun Anda boleh maju. Dengan senang hati, saya rindu berdoa buat dengan Anda. Karena iman sanggup dan dapat menghasilkan mujizat.